betul-betul belajar dari lingkungan langsung gitu. Ya, saya adalah generasi yang kedua, bisa dibilang kedua. Di tahun 90-an itu saya sudah mulai terjun untuk ya bawa tamu-tamu jalan-jalan ke hutan untuk melihat apa namanya black monkey, monyet itu. Jadi monyet hitam itu apa bahasanya, kalau bahasa lutung ya, lutung itu menjadi highlight sampai hari ini Pak. Ya, tidak ada tempat lain di Lombok ini yang apa namanya yang punya banyak hutan yang ada lutungnya, black monkey-nya. Kalau kita ke Gili Trawangan kita lewati Pusuk, itu yang ada tuh yang grey Pak. Jadi monyet yang warna abu, grey monkey. Jadi itu tipenya berbeda. Dia biasanya kalau grey monkey itu dia kan agak friendly, dekat dengan kita gitu, nggak takut. Tapi kalau yang black monkey ini dia wild. Dia wild itu sebenarnya agak liar. Nah itu yang menjadi tren. Jadi kita harus apa? Cari-cari tempatnya di mana, harus mengenali pohonnya, di mana dia biasa apa tidur, harus jamnya keluar jam berapa. Itu yang kita cari ke tengah hutan. Bawa tamu-tamu ini, nah itu jadi highlight yang kita jual. Salah satu menjadi apa namanya daya tarik yang membuat apa namanya banyak orang yang datang ke sini selain menikmati persawahan, orang-orang kehidupan orang kampung gitu. Jadi tipe atau jenis wisatawan yang datang ke PT Batu itu atau ke pedesaan itu memang berbeda dengan tamu-tamu yang tinggal di pantai Pak. Sangat berbeda tipe tamunya maksud saya. Ya, jadi tamu yang datang ke pedesaan itu biasanya tamu asing ya, tamu asing. Itu tamu yang betul-betul di pikirannya itu dari rumahnya sebelum datang itu ingin mengetahui adat, tradisi, budaya masyarakat pedesaan itu. Jadi memang beda jenis tamu yang datang ke pedesaan itu, sangat berbeda dengan tamu yang datang ke Bali misalnya, di pantai gitu kan, bermain di laut, itu berbeda. Nah kalau kita misalnya komparasi dengan Dombo ya, Dombo itu kan terkenal dengan pantai surfingnya, Hu'u ya. Pantai Hu'u itu salah satu pantai yang sudah menjadi salah satu objek dunia bahkan yang dicari oleh wisatawan untuk, tapi khusus untuk surfer, untuk pemain surfing. Itu ada Hu'u, sangat terkenal. Nah, saya belum banyak dapat informasi tentang apa namanya desa-desa, artinya kultur budaya tradisi di Dompu, seperti apa juga karakteristik daripada desanya, apakah dia juga punya pegunungan, hutan, sawah seperti di Lombok. Nanti Ibu kan tinggal apa namanya mempetakan karakteristik atau apa saja yang menjadi daya tarik yang harus dikembangkan di Dompu itu. Ya, apakah ada juga hutan ya. Saya dengar di Dompu itu penghasil kopi kalau nggak salah ya Bu ya. Betul. Nah itu menarik Bu. Jadi kopi itu salah satu daya tarik yang diminati oleh wisatawan, sekarang lagi booming kopi. Jadi kopi itu nanti bisa dibuat paket ya, dibuat paket untuk dibawa jalan-jalan ke kebun kopi. Kemudian dalam kebun kopi itu nanti bisa di bikin proses pembuatan kopi, mulai dari mungkin penanamannya, pembibitannya, kemudian sampai berapa tahun dia bisa berbuah, dipetik, itu semua nanti dijelasin detail. Kemudian setelah itu panennya seperti apa ya kan, kemudian sampai prosesnya menjadi kopi beneran.
Itu daya tariknya luar biasa Pak. Itu sekarang lagi diminati. Jadi kita menjual proses sebenarnya, bukan menjual kopinya, tapi prosesnya yang dijual. Ya, jadi tamu-tamu sekarang itu kalau bicara tamu asing memang semua asing, makanya namanya asing. Begitu dia datang ke daerah kita, semua jadi asing bagi mereka. Dia pagi-pagi disuguhi breakfast itu misalnya fruit salad, ada papaya, ada nanas, tapi mereka tidak pernah lihat pohonnya. Jadi itu semua menjadi daya tarik bagi mereka untuk kita bawa jalan-jalan ke kebun nanas, ke kebun apa namanya, papaya, nangka, semua mereka nggak tahu kalau itu. Pasti buat mereka senang sekali dibawa ke sana. Jangan salah, kadang-kadang kita membawanya ke tempat-tempat yang tidak mereka inginkan begitu. Justru itu yang dia inginkan. Mereka datang ke pedesaannya, kata kunci ini, ingin mengetahui itu, ingin mengetahui apa kultur, tradisi, adat budaya, alam sekitar yang harus mereka kenali gitu. Dan kita bisa mereka bawa ke kebun. Kalau di Bali itu ada namanya foodie tour Pak. Foodie itu khusus touring untuk membawa mereka mengenali makanan tradisional masyarakat setempat. Ya cuma itu doang caranya. Jadi seharian itu ke pasar, lihat ibu-ibu di rumah-rumah bikin kue yang berbeda-beda. Kalau di Lombok ini menarik, nanti kan ada jajan rujak, poteng, cerorot gitu. Belum ada, paketnya belum ada, nanti kita bikin. Jadi di Lombok juga bisa dibikin seperti itu Pak. Jadi foodie touring, ya. Kemudian forest touring, sawah. Kalau di sini kita main ke sawah. Di sini anak-anak di sini biasanya kita mau tamu itu ke sawah Pak, ke sawah, lihat bagaimana cara orang proses menanam padi, model pembibitannya, terus sampai proses sampai dia panen gitu. Nanti kita makan di sawah, kemudian ada yang panjat kelapa, petikin buah kelapa, itu menarik buat mereka. Mahal, paketnya mahal ya. Artinya hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan itu menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi ekonomi kita. Itu asiknya pariwisata. Itu asiknya pariwisata. Apalagi mungkin saya keluar dari tema ini, nanti mungkin kita bisa berdalam lagi di tanya jawab ya Pak Rektor, Bu Kabid dan teman-teman. Memperdalam mungkin nanti sesuai dengan tema, strategi promosi seperti apa, model promosinya seperti apa, nanti mungkin kita perdalam di sisi diskusi saja. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di awal. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti saya sampaikan di awal bahwa pada awal mulanya kita juga tidak memahami apa itu pariwisata. Saya dulu tidak kenal kan desa rintisan seperti Bapak yang sekarang mulai merintis desanya begitu. Kalau kita dulu kan tidak pernah ada upaya itu. Memang dia berjalan dulu dia secara alami. Tiba-tiba ada banyak orang datang karena memang ada daya tarik kolam dulu di sini dulu. Daya tarik pertamanya kolam Pak. Di Wisma ini dulu punya kolam. Jadi ternyata sampai hari ini kolam itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Di mana ada kolam Bos, sekarang orang pasti ke situ. Makanya di bawah ini ada namanya kolam alam mencerit Pak. Saya itu setiap hari ke rumah yang punya lahan itu, saya minta dia untuk rubah sawah jadi kolam. Dan saya berjanji dulu waktu sama dia, ini nanti akan menjadi tempat yang paling ramai dikunjungi. Percaya pada saya gituin dia. Setiap hari saya ke sana, sampai saya berdoa di atas batu tempatnya itu di sawah itu. Saya bilang kalau kamu ikuti ide saya ini, kamu rubah sawahmu jadi kolam alam, saya yakin suatu saat ini akan menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh anak. Alhamdulillah Pak, setelah dia ikuti saran saya, sekarang Bapak bisa lihat ke bawah itu. Hari ini Sabtu, itu full Pak, orang full. Dia tidak pernah bayangkan seperti itu. Dia bilang sama saya, alhamdulillah Paman, seandainya saya tidak ikuti saran Paman, tidak bisa jadi begini. Dia sekarang sudah bisa beli mobil Pak. Kemarin dia awalnya ke Malaysia Pak,
Saya bilang, ngapain kamu ke Malaysia? Udah, ini kamu punya aset, ini mata air ini kamu manfaatkan, sawah ini kalau kamu tanam padi. Saya bilang nggak ada hasilnya, saya bilang, tapi kamu rubah sawah ini jadi kolam alam, konsepnya alam, yakin saya bilang nanti kamu jadi orang kaya. Betul Pak, sekarang nggak lama Pak kita jadi orang kaya Pak, sekarang orang kaya. Iya, belum, baru 2 tahun lah kurang lebih. Dan dari situ pemerintah melirik jalan yang tadinya sempit, desa, pemerintah kabupaten, sekarang sudah masuk benahi jalan. Iya, jadi itu yang membuat saya betah di berwisata itu. Saya bisa berbagi banyak ide gagasan kepada orang masyarakat untuk kesejahteraan. Insya Allah Bu Kabid, saya yakin suatu saat, karena Dompu juga sudah ada panteng yang sangat terkenal, tinggal nanti dikembangkan ke pedesaan. Saya yakin pasti akan berkembang pesat timnya. Saya dengan kawan-kawan di sini dulu itu, ini sama Mas Nino Putra, itu teman saya sekolah, Putra Raden yang punya tempat ini, teman saya kecil. Jadi kami dulu berjuang bagaimana supaya kami diterima, bukan masyarakat, kami mau diterima oleh masyarakat untuk terjun di dunia pariwisata, diterima oleh orang-orang tua kami untuk memilih jalan baru yang namanya pariwisata. Itu memang ada tantangan Pak, kalau ada tantangan, dan alhamdulillah setelah 25 tahun, hampir 30 tahun sekarang ini, kita menikmati hasilnya. Teteh Batu sekarang berkembang menjadi destinasi wisata unggulan yang ada di NTB, ya, kemudian Sembalun. Jadi banyak yang mengikuti jejak-jejak kesuksesan Teteh Batu ini untuk ikut mengembangkan daerahnya menjadi kawasan wisata. Dari sini awal mulanya Pak. Ya, ya Bu.